Cerita ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Suatu hari, Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya melewati kampung demi kampung. Tibalah Yesus di kampung tempat sahabatnya berada. Yesus ingin mengunjungi rumah sahabatnya. Teman-teman, tahu tidak siapa sahabat Yesus? Yesus mengetuk pintu, lalu sahabatnya bernama Marta membuka pintu rumahnya. Marta pun menerima Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara bernama Maria dan Lazarus. Marta menjadi sibuk menjamu Yesus dan murid-muridnya. Ia kesana kemari tiada henti. Marta pun merasa kerepotan dan melihat Maria sedang duduk sambil mendengarkan Yesus berbicara. Marta pun menjadi marah. Berkatalah Marta kepada Yesus, "Ah Yesus, Engkau tidak peduli kalau aku mengerjakan sendiri. Suruhlah Maria untuk membantuku." Yesus menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih hal yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya, Marta pun tersadar dan berhenti menyibukkan dirinya. Lalu bergabung dengan Maria mendengarkan Yesus berbicara. Nah, teman-teman, terkadang kita juga menjadi seperti Marta. Kerap kali kita menyibukkan diri dan tidak mau duduk diam mendengarkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus hanya memerlukan satu hal, yaitu kita mau duduk diam dan mendengarkan sabdanya. Hendaknya kita meniru Maria yang mau meninggalkan kesibukannya dan duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan sabdanya. Jadi, kalian mau menjadi Marta atau menjadi Maria? Tentu saja kita semua mau menjadi Maria. Teman-teman, sampai di sini cerita ini. Sampai jumpa di kisah Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Halo, nama saya Ana. Saya dari Bartolomeus 3. Kali ini saya mau menceritakan pemuda di Babel. Selamat menyaksikan. Dulu ada raja hanya mau membawa orang Israel dari yang paling gagah, paling sehat, dan yang paling cerdas, paling pintar. Lalu salah satu mereka adalah bernama Daniel. Tapi si raja meminta hamba-hambanya satu kerjaan di istana mengasihkan anggur dan yang diterima mereka. Tapi si Daniel bilang pada Aspenas kalau dia tidak perlu memakan yang ada di meja raja dan mengambil makanan itu. Jadi Aspenas jadi khawatir kalau dia tidak bisa apapun. Habis itu si Daniel meminta percobaan 10 hari makan sayur dan minum air putih. Lalu karena Tuhan yang Maha Kuasa melihat si Daniel dan teman-temannya telah memakan apa yang dia sukai, dia mengasihkan kepandaian, kepintaran, kegagahan, kesehatan. Habis itu si Daniel dan teman-temannya menjadi bisa. Dan 3 tahun lagi dia diterima di kerajaan istana. Terima kasih. Dan pesan cerita ini adalah tolong nurut kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah membuat kita semua.
sayur dan minum air putih, biar kalian menjadi kayak Daniel, pintar, gagah, sehat, cerdas. Terima kasih. Nama saya Angel. Saya dari Bartolomeus 3. Saya hari ini ingin menyampaikan cerita tentang 12 pengintai. Selamat menyaksikan. 12 pengintai. Dahulu kala Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Setelah itu Musa memilih 12 orang kepala suku Israel yang disebut sebagai 12 pengintai. 12 ini pergi ke tanah Kanaan. Mereka menaiki gunung untuk melihat-lihat tanah Kanaannya. Setelah itu mereka masuk dan mereka melihat orang yang besar, anggur yang besar, dan juga ada susu dan madu. Setelah 40 hari berlalu, yang 10 pulang dan berkata kepada Musa dan umat Israel, "Di sana ada orangnya raksasa loh, anggurnya besar." Lalu bangsa Israel jadi sangat ketakutan dan tidak mau masuk lagi ke tanah Kanaan. Tetapi yang dua berkata jujur. Dua orang ini adalah Yosua dan Caleb. Mereka berkata begini, "Di sana ada banyak anggur, banyak susu, banyak madu." Setelah itu umat Israel tetap tidak mau masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka tahu nggak apa? Malah melempari batu ke Yosua dan Caleb loh. Gak baik ya. Setelah itu Tuhan menyinari umat Israel. Setelah itu Tuhan berkata-kata kepada Musa dan umat Israel begini, "Musa, karena mereka tidak mau masuk ke tanah Kanaan, mereka akan dihukum selama 40 tahun di padang gurun sebagai pengembara sampai keturunan terakhirnya mati." Hanya Yosua dan Caleb yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi pesan moralnya adalah, jika orang berkata jujur, dia akan diberkati Tuhan. Terima kasih banyak. Dadah. Langkah pertama melayani Tuhan. Halo, saya Reynard dari lingkungan Thomas 1. Saya akan menceritakan tentang kisah Gua Singa. Ketika Raja Darius berkuasa, ia mengangkat Daniel sebagai pejabat kerajaan. Karena kemampuan yang dimiliki oleh Daniel yang sangat hebat, Raja pun sayang kepada Daniel. Tetapi ini membuat pejabat kerajaan yang lain itu iri kepada Daniel. Lalu mereka mencoba mencari-cari kesalahan Daniel agar dia dapat dihukum. Lalu mereka menghadap raja dan memohon kepada raja agar membuat suatu perintah yang melarang semua orang untuk berdoa kecuali kepada raja. Dan yang melanggar perintah ini harus dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel mendengar perintah itu, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Maka pejabat kerajaan itu menangkap Daniel dan membawanya kepada raja. Ketika raja mendengar keterangan pejabat-pejabat kerajaan itu, sedihlah hatinya. Raja ingin menolong Daniel, tapi pejabat kerajaan itu mengingatkan raja bahwa peraturannya tidak bisa diganti. Lalu
Raja memerintahkan pasukan-pasukannya untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Malam itu, Raja Darius berpuasa dan tidak dapat tidur. Keesokan paginya, Raja Darius bergegas-gegas ke gua singa dan bertanya kepada Daniel, "Daniel, apakah Allahmu dapat menyelamatkanmu?" Lalu Daniel menjawab, "Ya Tuanku, Allahku telah mengirim malaikat-malaikatnya untuk membungkam mulut singa-singa ini. Aku tidak apa-apa." Lalu Raja hatinya penuh dengan sukacita dan ia menyuruh pasukan-pasukannya untuk menarik Daniel dan melemparkan pejabat-pejabat yang telah menuduhnya. Lalu Raja pun membuat suatu perintah yang baru. Mulai sekarang semua orang harus takut dan menyembah Allahnya Daniel, karena dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Henrik. Hari ini saya akan mencoba bercerita dengan mengambil kisah dari perjalanan Musa dan Yosua. Kita pasti telah mengenal mereka dalam Alkitab, kan? Ya, mereka adalah pemimpin bangsa Israel yang hebat. Musa dan Yosua adalah sama-sama orang pilihan Allah. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa dan Yosua sama-sama melayani Tuhan dengan cara menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Kira-kira apa yang terjadi ya jika waktu itu Musa menolak panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Tentu bangsa Israel akan semakin kacau karena tidak ada pemimpin. Teman-teman ingat kan waktu Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai? Waktu itu karena tidak ada Musa, bangsa Israel malah membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Menjadi seorang pemimpin tentunya adalah tugas yang sangat berat. Tidak semua orang mau dan mampu melakukannya. Meskipun awalnya Musa sempat menolak dengan alasan tidak pandai berbicara, namun akhirnya Musa mau percaya dan taat menerima panggilan Tuhan. Setelah Musa wafat, Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Tuhan pasti tahu bahwa Yosua sanggup menjadi pemimpin yang baik. Begitu juga dengan kita. Kita semua juga dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang pandai bercerita, menggambar, menyanyi, dan sebagainya. Tuhan juga memanggil kita untuk melayaninya dan menjadi berkat untuk orang lain. Jangan lupa mengajak teman-teman yang lain supaya kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, kita mungkin hanya bisa bertemu secara online. Tetapi kita tetap bisa berkarya, saling mendoakan dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita bergandengan tangan bersama-sama melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Meskipun secara online, itu pasti akan membuat Tuhan senang sekali. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren, saya dari wilayah Yakobus. Hari ini saya akan bercerita tentang Maria dan Marta. Yuk kita dengarkan sama-sama. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan. Mereka tiba di sebuah kampung yang bernama Betania. Di kampung itu tinggallah seorang wanita yang bernama Marta. Marta mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Saat Tuhan Yesus mengajar, Maria duduk di samping kaki Tuhan
Tuhan Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Sedangkan Marta sibuk sekali untuk melayani Tuhan Yesus. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lama-kelamaan Marta sudah mulai kesal karena Maria membiarkan dia sendiri untuk melayani Tuhan Yesus. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa Maria membiarkan aku melayani engkau seorang diri?" Marta berpikir bahwa Tuhan Yesus akan membelanya. Tetapi dia sangat terkejut atas jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Setelah Marta mendengarkan nasihat Tuhan Yesus, dia duduk di samping kaki Tuhan Yesus, sama seperti Maria untuk mendengarkan ajarannya. Cerita tersebut mengajarkan bahwa mendengarkan ajaran Tuhan Yesus sama pentingnya dengan melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus, tetapi kita lupa menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Ivana. Sekarang aku kelas 2, umurku 7. Aku dari Gereja Roh Kudus Bardo Tua. Sekarang aku mau bercerita tentang kisah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk melayani. Marta bilang kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku bekerja seorang diri?" Tetapi Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu yang penting. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Teman-teman, kita tidak boleh merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Di dalam melayani Tuhan, kita harus mengandalkan hikmat-Nya dan hidup dekat dengannya. Sekian video dariku. Dadah, Tuhan memberkati. Halo semua, nama saya Paula dari kelas 2. Kali ini saya membawakan storytelling dengan tema berjalan bersama melayani Tuhan. Kali ini saya membawakan cerita tentang Bunda Maria dan saudaranya Elizabeth. Gimana ya cerita aku? Simak terus ya. Bunda Maria pun setelah mendapatkan berita dari malaikat Gabriel yang sudah diutus oleh Allah, langsung bergegas ke rumah saudaranya Elizabeth. Ketika Elizabeth menerima pesan dari Maria,
maksudnya salam dari Maria. Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus dan bayi di dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Lalu Elizabeth pun berkata, "Siapakah aku sampai ibu Tuhanku sendiri datang kepadaku? Diberkatilah engkau dari seluruh wanita, sebab sesungguhnya anak di dalam rahimku melonjak kegirangan setelah aku mendengar salammu." Maria pun berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku pun bersenang karena Tuhan. Tuhan telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Tuhan memberikan banyak sekali berkat kepadaku. Diberkatilah orang yang takut dan percaya kepada Tuhan, sebab semua berkat akan turun-temurun sampai keturunan Abraham sampai selamanya." Dan Maria pun tinggal di rumah Elizabeth sekitar 3 bulan lamanya. Dan pulanglah Maria dari rumah saudaranya Elizabeth. Berikut setelah aku cerita, apakah ada yang teks yang salah? Mohon dimaafkan ya, karena saya juga tidak terlalu sangat bisa tentang storytelling. Saya baru pertama kali. Terima kasih telah menonton video setelah saya rekam. Terima kasih. Semoga terhibur ya. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya William Wijaya. Saya kelas 4 SD. Saya dari wilayah Fransiskus 4. Saat ini saya ingin menceritakan tentang Musa dan Yosua. Musa adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Raja Firaun di Mesir. Musa menunjukkan banyak mujizat Tuhan kepada Raja Firaun. Salah satunya membelah Laut Merah menjadi 2 sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi dengan selamat. Pada akhirnya Musa tidak sampai untuk memimpin bangsa Israel karena kesalahan perkataan Musa disebabkan pahitnya hati menghadapi bangsa Israel. Musa akhirnya digantikan oleh Yosua bin Nun yang berhasil memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sampai jumpa, terima kasih, Tuhan memberkati. Halo teman-teman semuanya, nama saya Benedetta Jennifer. Saya kelas 5 dari SDK Santa Maria Regina. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai ayat 42. Dengarkan cerita saya ya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Penjelasannya adalah pada suatu ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Lalu dia disambut oleh seorang gadis bernama Marta dan mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Maria hanya duduk di dekat
dekat Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi Marta sibuk sekali dengan pekerjaannya. Lalu Marta mendekati Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau kasihan dan menyuruh saudaraku untuk membantuku? Tetapi Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau terlalu khawatir dengan pekerjaanmu sendiri, sedangkan Maria hanya duduk di sebelahku. Penjelasannya adalah sebaiknya kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan daripada hanya sibuk dengan urusan kita sendiri. Sekian cerita dari saya, terima kasih.